Sebelum kita masuk pada inti videonya, perkenalkan nama saya atau Immanuel Boimau dengan NIM 2201040030. Tugas dari mata kuliah pengembangan media pembelajaran dengan dosen pengampu. Dan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan IKTP sebagai berikut. Setiap saat kita bernapas dan menghirup udara segar, udara yang kita hirup itu masuk dari hidung kemudian kita keluarkan kembali dari mulut atau hidung. Kira-kira seperti apa ya proses saat udara masuk dan keluar dari tubuh kita? Kita akan mempelajarinya di video berikut ini. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Jadi simak baik-baik videonya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa sistem pernapasan adalah sistem organ dalam tubuh yang berfungsi untuk melakukan proses pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen, O2, dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida, CO2, sebagai hasil sisa metabolisme tubuh. Sistem pernapasan manusia juga tersusun dari organ-organ pernapasan yaitu rongga hidung, faring, laring atau kotak suara, trakea atau tenggorokan, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Ayo mari kita bahas struktur dan fungsinya masing-masing. Pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara dari luar. Rongga hidung selalu lembab karena adanya lendir. Di dalam rongga hidung juga terdapat tulang hidung. Selaput saraf pembau atau olfaktori. Seraput saraf menuju ke otak dan rambut-rambut halusilia saraf pembau. Sistem yang kedua, faring. Udara yang masuk dari rongga hidung akan masuk ke faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernapasan dan rongga hidung ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Bagian belakang faring terdapat laring. Sistem yang ketiga, laring. Pada laring terdapat pita suara dan epiglotis atau kantong pangkal tenggoroka. Pada waktu kita menelan makanan, epiglotis menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Sementara itu pada saat kita bernapas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke laring lalu menuju tenggorokan. Di bagian bawah epiglotis terdapat tulang rawan tiroid yang membentuk jakun yang lebih nampak pada laki-laki daripada wanita. Sistem yang keempat, trakea. Trakea berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. Trakea bercabang dua dalam paru-paru membentuk bronkus. Dinding trakea terbagi menjadi tiga, yaitu lapisan terluar terdiri dari jaringan ikat, lapisan tengah terdiri dari otot polos dan cincin tulang rawan. Trakea tersusun dari 16-20 cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Pada bagian belakang tulang rawan tidak tersambung ke esofagus, sehingga menyebabkan trakea tetap terbuka. Lapisan dalam terdiri dari jaringan epital silindris selapis bersilia yang menghasilkan lendir. Lendir berfungsi untuk menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk saat menghirup udara. Selanjutnya, debu dan mikroorganisme yang masuk didorong oleh silia ke belakang mulut. Silia berfungsi menyaring dan mengeluarkan benda asing melalui batuk. Sistem pernapasan kelima, bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang yang masing-masing menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus mirip dengan trakea, bedanya pada dinding bronkus lebih tipis dari trakea, bronkus bercabang dan membentuk bronkiolus. Sistem pernapasan keenam, bronkiolus. Bronkiolus merupakan bronkus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus sedangkan bronkus kiri menjadi 2 bronkiolus. Bronkiolus bercabang-cabang menjadi saluran yang makin halus, kecil, dan dindingnya tipis. Bronkiolus tidak punya tulang rawan tetapi punya silia. Setiap bronkiolus bermuara ke alveolus. Ketujuh, alveolus. Alveolus adalah saluran akhir pernapasan. Dinding alveolus banyak mengandung kapiler darah. Pada alveolus terjadi pertukaran organsi dengan karbon dioksida dari sel darah ke udara. Dindingnya sangat tipis, gas-gas berdifusi dengan mudah melewati membran alveolus. Berbentuk kantong kecil atau alveoli, yang jumlahnya sangat banyak untuk memperluas permukaan untuk pertukaran gas. Permukaan dalam dilapisi epitelium sehingga memungkinkan difusi gas antara O2 dan CO2. Bagian luar terdapat kapiler darah untuk mempercepat proses difusi pengangkutan gas. Kedelapan, paru-paru. Paru-paru merupakan alat utama pernapasan manusia yang terletak di rongga dada bagian atas. Paru-paru berjumlah sepasang yaitu paru-paru kanan dan kiri yang terbagi lagi menjadi belahan atau lobus. Paru-paru kanan mempunyai 3 lobus sedangkan paru-paru kiri mempunyai 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis serangkap 2 yang disebut pleura. Kedua paru-paru dibatasi oleh cairan pleura, sebagai pelumas sehingga mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat kita bernapas. Nah, itulah keseluruhan organ pernapasan kita. Bisa dipahami ya?
Dalam proses kita bernapas ditandai dengan mengambil dan mengeluarkan udara yang melibatkan serangkaian organ-organ pernapasan. Nah, dalam proses mengambil udara itu disebut inspirasi, sedangkan mengeluarkan udara pernapasan disebut ekspirasi. Inspirasi dan ekspirasi ini terjadi secara bergantian terus-menerus. Ketika kita menghirup udara pernapasan dari udara bebas masuk ke dalam paru-paru atau inspirasi, dan sebaliknya gas sisa pernapasan keluar dari paru-paru ke udara bebas atau ekspirasi. Dan itu ditentukan oleh perubahan tekanan udara di dalam rongga dada, paru-paru, dan rongga perut. Perubahan tekanan ini terjadi karena adanya perubahan volume di setiap rongga yang diperoleh otot-otot pernapasan. Otot-otot pernapasan meliputi antar tulang rusuk, otot diafragma, dan otot dinding perut. Berdasarkan otot yang berperan aktif ini, pernapasan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada, otot yang berperan aktif adalah otot antar tulang rusuk. Mekanismenya adalah saat inspirasi otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar. Tekanan udara di luar tubuh lebih tinggi daripada di dalam tubuh, rongga pada udara pun masuk ke paru-paru. Saat ekspirasi sebaliknya, otot antar tulang rusuk reksasi tulang rusuk menurun, volume rongga dada mengecil. Tekanan udara di dalam tubuh lebih tinggi daripada di luar tubuh, dan udara pun keluar dari paru-paru. Pada pernapasan perut, otot yang berperan aktif adalah otot diafragma. Mekanismenya adalah sebagai berikut: otot antar diafragma berkontraksi. Diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan dalam rongga dada mengecil, dan udara masuk ke paru-paru. Dan saat ekspirasi sebaliknya, otot antar tulang diafragma relaksasi. Diafragma mencekung, volume rongga dada mengecil, tekanan udara mengikat, dan udara keluar dari paru-paru. Mungkin sekian video dari saya.